Salam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita yang oleh Roh-Nya telah memanggil kita untuk bersekutu beribadah pada saat ini, yang secara khusus terkait dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Mari kita persiapkan diri untuk beribadah kepadanya. Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati umat-Nya melalui ibadah yang berlangsung saat ini. Tiada Allah berkarya, maka tiada kita mengenalnya. Dia berkenan memperkenalkan dirinya kepada umat ciptaannya melalui karya pekerjaannya. Dan karena pekerjaannya itulah gereja hadir dan gereja diutus untuk bekerja di dalam karya Allah di tengah-tengah dunia. Misi Allah untuk keselamatan umat dan seluruh ciptaannya. Misi Allah itulah yang bekerja di dalam gerejanya dengan melaksanakan panggilan dan pengutusan melalui pelayanan dan kesaksian yang menghadirkan tanda-tanda kuasa kerajaan Allah di dunia. Jemaat, mari kita menghadap Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Marilah kita berdiri. Menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 365B, bait 1 dan 2, Tuhan ambil hidupku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat padamu, kami datang padamu di malam hari ini. Kami bersyukur karena kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami ada hanya karena kemurahan dan kebaikan daripadamu. Malam hari ini Tuhan, kami akan beribadah, memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan kuasailah hati kami, pikiran kami, bahkan seisi ruangan ini Tuhan, sehingga kami layak untuk datang padamu. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan 5, kita akan membacanya secara berbalasan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu
Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu, Juru Selamat kami, hangatkanlah hati dan satukan kami dalam rahmat-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Penatua Edi S. Munte. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang telah memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan pada kesempatan malam ini, kami dapat dihimpun dalam suatu persekutuan umat-Mu di rumah kami masing-masing dalam ibadah keluarga yang saat ini dapat disiarkan melalui live streaming YouTube GPW Pancaran Kasih Depok. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui pemberitaan firman dalam ibadah ini. Bagi hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah ini, urapi kami melalui Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu dapat berkata-kata hanya berdasarkan tuntunan daripada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar dan memberlakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab sebagaimana tertulis dalam Nehemia 4 ayat 6. Nehemia 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara dalam Kristus,
Selamat malam, Shalom. Dalam perjalanan kehidupan kita pasti menghadapi permasalahan-permasalahan, baik permasalahan di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayanan kita, ataupun masalah lainnya. Bahkan saat ini kita melakukan sesuatu hal yang baik dan berguna bagi sesama, pun pasti ada masalah atau tantangan yang menghadang, yang harus kita hadapi dan kita harus atasi. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Nehemia 4 ayat 6 yang merupakan kelanjutan pada pembacaan firman pada pagi hari dari Nehemia 5 ayat 1 sampai dengan 5. Perikop pembacaan kita pada malam hari ini di mana kita belajar tokoh di dalam Alkitab yaitu Nehemia. Nehemia yang dipakai oleh Allah untuk pembangunan kembali tembok Yerusalem, menghadapi tantangan, baik itu tantangan dari eksternal maupun internal. Nehemia adalah seorang juru minum Raja Artasasta, yaitu Raja Persia. Sebagai juru minum Raja Artasasta adalah seorang yang dipercaya oleh raja dan sangat dekat dengan raja karena memiliki tanggung jawab dan keselamatan raja. Nehemia diberi kuasa oleh Raja Artasasta untuk pergi ke Yerusalem sebagai gubernur dan membangun kembali tembok-tembok kota Yerusalem yang telah runtuh. Nehemia dan orang-orang Yahudi yang baru saja memulai pembangunan kembali tembok Yerusalem menerima cemoohan dan ejekan yang menyakitkan dari Sanballat dan Tobia yang telah mengolok-ngolok dan menghina rencana mereka. Ini dapat kita baca di dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan 3, di mana Sanballat dan Tobia mengolok-ngolokkan untuk rencana pembangunan tembok Yerusalem. Nehemia memandang serangan tersebut bukan sekedar hinaan terhadap mereka, melainkan terhadap Allah sendiri. Inisiatif pekerjaan tersebut berasal dari Allah. Itu sebabnya penghinaan mereka tertuju kepada Allah. Mereka berusaha menggagalkan pembangunan dan melemahkan semangat para pekerja. Mereka menyebut orang Yahudi itu lemah dan tidak mungkin menyelesaikan pembangunan, dan hasil kerja mereka pasti mudah runtuh. Menanggapi hinaan ini, Nehemia tidak membalas hinaan dengan cercaan. Ia menyampaikan kepada Allah dalam doanya. Ini kita baca di dalam Nehemia 4 sampai dengan 5. Yang demikian saya bacakan. Ya Allah, kami dengarkanlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Nehemia dan orang Yahudi tetap bekerja keras dan lebih bergiat, bekerja bersama dengan segenap hati, dan terus melanjutkan pembangunan tembok sekeliling kota Yerusalem yang hancur dan berserakan dapat didirikan kembali. Dan pembangunan tembok Yerusalem ini mencakup pembangunan rumah dan juga bait suci, dan juga ruangan-ruangan dan pintu gerbang.
sehingga pada akhirnya Nehemia dan bersama-sama umat orang Yahudi, yaitu penduduk di Yerusalem, dapat membangun kembali tembok yang telah runtuh dan dibangun kembali tembok kota Yerusalem. Jadi mereka, Nehemia bersama dengan umat, mengerti bahwa bagian mereka adalah bekerja keras, sedangkan bagian Tuhan adalah memberikan perlindungan dan kekuatan dan pertolongan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa refleksikan untuk kita terapkan firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini. Yang pertama, pembelajaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Nehemia tidak membalas cercaan dan hinaan dari pengejeknya dalam pembangunan kembali tembok Yerusalem, dan berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Demikian pula kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya, sebagai pengikut Kristus dalam melaksanakan pekerjaan dari Tuhan, tidak membalas cercaan, cemoohan, atau hinaan dari orang-orang yang tidak senang kepada kita dalam melaksanakan pekerjaan yang baik untuk sesama. Dan tentunya kita mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 17 yang menyatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kedua, kepemimpinan Nehemia menjadi teladan bagi kita. Seorang pemimpin Kristiani memiliki karakteristik yang mampu menggerakkan umat dan melibatkan semua pihak dalam menghadapi setiap persoalan dan tantangan dengan cepat, dan memiliki kemampuan manajemen yang menggalang kesatuan umat dalam pekerjaan pelayanan, kesaksian, dan persekutuan, khususnya di dalam keberadaan gereja kita GPB Pancaran Kasih. Dan kita juga tetap mengandalkan Tuhan melalui doa-doa kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai warga GPB Pancaran Kasih, kita melihat keberadaan GPB Pancaran Kasih saat ini. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya dihadapkan berbagai persoalan-persoalan yang antara lain berbagai persoalan mengenai keterbatasan keuangan, pelaksanaan ibadah minggu masih luring dan daring, serta ibadah-ibadah pelkat yang melalui daring, serta pelayanan perkunjungan kepada jemaat yang masih terbatas, dan juga rencana renovasi Pastori 3. Untuk itu, marilah kita sebagai warga GPB Pancaran Kasih secara bersama-sama dan saling menopang untuk menghadapi persoalan dan tantangan tersebut, agar kita dapat mengatasi secara bersama-sama, dan kita juga mohon dukungan doa dari kita semuanya. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita juga diharapkan membantu pemerintah untuk pengendalian pandemi COVID-19 dengan tetap dan taat menerapkan protokol kesehatan, baik di mana kita berada, dan juga kita melakukan vaksinasi. Terlebih bagi saudara-saudara yang masih belum vaksinasi, diharapkan bisa melakukan vaksinasi segera, karena vaksinasi yang diberikan fasilitas oleh pemerintah dapat diwujudkan melalui rumah sakit yang ada di Kota Depok
dan juga puskesmas yang berada di wilayah Kota Depok. Kiranya dalam masa pandemi COVID-19 ini kita membantu pemerintah untuk pengendaliannya, sehingga pada akhirnya bisa diatasi secara bersama-sama oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, pada bulan Juni ini merupakan bulan Pelkes GPIB. Dalam pelaksanaan bulan Pelkes GPIB, sebagai warga GPIB, kita saling bekerja sama dan saling menopang serta berbela rasa bagi pelayanan dan kesaksian di pos-pos GPIB yang tersebar di pedesaan di wilayah Indonesia ini, dari Aceh sampai dengan daerah Sulawesi Tenggara, untuk dapat memberikan bantuan baik itu berupa material maupun dukungan doa. Kita mengetahui bahwa pos-pos Pelkes GPIB yang saat ini keberadaannya di pedesaan sangat jumlahnya yang besar, di mana prasarana dan sarana sangat terbatas. Tapi peluang untuk dapat dikembangkan desa-desa ini menjadi desa wisata maupun untuk pengembangan komoditas yang dihasilkan. Untuk itu dibutuhkan suatu pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang ada di daerah-daerah pos Pelkes ini, di mana kita mengetahui bersama bahwa Majelis Sinode GPIB melalui UP2M telah melakukan pembinaan dan pemberdayaan di pedesaan. Untuk itu, marilah kita mengambil bagian di dalam membantu pos-pos Pelkes kita ini. Walaupun kita berada di masyarakat perkotaan, tapi kita bisa membantu baik itu melalui dukungan material maupun dukungan doa. Saudara-saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya memberikan kekuatan bagi kehidupan keseharian kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jika padaku Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa syafaat. Bapa di dalam sorga, yang kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan. Kami telah melaksanakan ibadah keluarga ini
di rumah kami masing-masing. Dan ibadah ini dapat disiarkan melalui live streaming YouTube GPB Pancaran Kasih. Kami telah mendalami kekayaan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kami dalam menghadapi pergumulan di perjalanan kehidupan ini, kami senantiasa harus taat dan setia di hadapan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang memimpin kami untuk menyelesaikan segala permasalahan kami di dalam kehidupan ini. Walaupun di dalam kehidupan ini kami melaksanakan pekerjaan yang terbaik, tapi kami dapat cercaan maupun hinaan, tapi kami tetap mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami seperti Nehemia yang selalu gigih berjuang untuk kepentingan dan kesejahteraan umat. Dan kami memiliki kepedulian dan saling tolong-menolong terhadap sesama kami. Ya Tuhan, berilah pengasihan-Mu terhadap setiap doa kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit saat ini, karena terpapar COVID-19 ataupun penyakit lainnya, baik yang berada di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Allah yang Maha Kuasa, Allah penyembuh, melalui bilur-bilur darah Tuhan Yesus, berkuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan dari segala penyakit yang diderita oleh saudara-saudara yang terkasih. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini menempuh pendidikan di tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi secara daring di rumah masing-masing. Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak kami yang terkasih dalam mengikuti pembelajaran secara daring di rumah, sehingga mereka juga dapat berprestasi dengan baik. Bagi anak kami yang saat ini sudah naik kelas ke jenjang lebih tinggi, baik di tingkat SD, SMA, SMP, maupun di perguruan tinggi, kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, sehingga mereka dapat memperoleh sekolah yang terbaik pada tahun-tahun ajaran yang baru ini. Kami juga berdoa bagi anak kami yang sudah bekerja. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaannya. Dan bagi anak kami yang saat ini mencari pekerjaan, Tuhan juga yang memimpin anak kami agar mereka dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih belum berkeluarga, yang saat ini sedang mencari pasangan teman hidup untuk berumah tangga. Tuhan memberkati, karena Tuhanlah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengikuti dalam ibadah keluarga ini di rumah masing-masing secara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan senantiasa memberikan pemeliharaan dan berkat bagi perjalanan kehidupan kami, baik usaha maupun pekerjaan dan pelayanan kami. Apabila pada saat ini dalam mengikuti ibadah keluarga ini kami mengalami pergumulan dalam perumah tangga kami, dan juga kehidupan ekonomi rumah tangga kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk memulihkan hubungan rumah tangga kami dan memberkati ekonomi rumah tangga kami. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk gereja kami, GPB Pancaran Kasih Depok. Khususnya bagi hamba-Mu yang melayani GPB Pancaran Kasih Depok,
Bapak Pendeta Job Makenggung, Bapak Pendeta Joni Lontoh, dan Ibu Pendeta Septi Marlin Souka Apoi. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi hamba-hamba-Mu agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Demikian juga kami berdoa bagi kami penatua dan diaken yang melayani di Jemaat MGP Pancaran Kasih Depok. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, sehingga kami juga dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk program GPB Pancaran Kasih Depok yang telah disusun tahun 2020-2021. Kiranya semua program-program yang telah disusun dapat diwujudkan dan dilaksanakan, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pelayanan dan kesaksian GPB, khususnya di pos-pos PPKS GPB yang tersebar dari Aceh sampai dengan Sulawesi Tenggara di wilayah Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat bagi hamba-hamba-Mu yang melayani di pos-pos PPKS dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi umat yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan, demikian juga Tuhan memberkati kami jemaat-Mu yang berada di perkotaan, senantiasa dapat menopang dan membantu jemaat di pos-pos PPKS GPB yang berada di pedesaan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk persidangan ke-21 GPB yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober yang akan datang di Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati Majelis Sinode GPB dan panitia pelaksana dalam mempersiapkan persidangan sinode ini, sehingga pelaksanaan persidangan sinode ini dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan daerah. Kuasa Roh Kudus-Nu yang menuntun pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, khususnya saat ini dalam pengendalian pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Demikian juga kami berdoa bagi pemerintahan Kota Depok. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajarannya, agar mereka juga diberikan hikmat dalam menghadapi segala permasalahan-permasalahan di Kota Depok, khususnya dalam pengendalian pandemi COVID-19 di Kota Depok, dan juga mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Depok. Inilah ungkapan doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk ke dalam pengucapan syukur.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Dia yang menyelamatkan kita, dan Dia juga yang mengundang kita untuk terlibat dalam keberlangsungan karyanya, demi menyelamatkan dunia melalui pelayanan dan kesaksian kita. Mari berdiri untuk menaikkan doa syukur. Kita berdoa. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gerejamu di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu dan ingatlah selalu bahwa Tuhan memanggil dan mengutus setiap kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah, yang berkarya atas dunia dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus, akan senantiasa mengiringi, melindungi dan memberkatimu bersama kaum keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya.